Bab 026 47. Mas, cukup. Dewa menghempaskan tangan Dwipa yang menahannya untuk kembali melayangkan pukulan pada Yusya. Sumpah demi apapun, Dwipa tak pernah melihat Dewa semarah itu sebelumnya. Sekali lagi saya lihat kamu, saya nggak segan untuk membunuhmu. Yusya terbatuk, telinganya berdenging. Ancaman Dewa cukup membuat dirinya merinding sekarang, melirik ke arah Haya yang mematung gemetar di tempatnya. Dwipa berdecak pelan, menggeleng lemah memandang pemuda yang sudah payah itu. Dewa memanuver arah, mendekat pada Haya. Mamas. Pulang. Dengar Haya dulu. Saya bilang pulang. 48. Sesak, kaget, takut, campur aduk menjadi satu. Haya keluh untuk menjawab bagaimana bentakan dewa itu terdengar untuknya. Haya tak pernah melihat dewa setajam itu memandangnya, Haya juga tak pernah mendengar dewa berseru sekeras itu kepadanya. Kalau kamu masih menganggap saya suami kamu, nurut dan pulang sekarang, Lembayung Himalaya. Tak biarkan Haya untuk kembali melirik di mana Yusya berada, Dewa kini dengan segera tarik tangan Haya, keluar dari area kafe yang cukup menjadi pusat atensi itu. Namun Dewa tak peduli sekarang, tak pedulikan pula dengan pandangan orang-orang. Yang jelas tujuannya membawa istrinya pergi dari sana. Terlebih karyawan kafe yang bingung juga harus bagaimana. Terlihat ingin menegur, tapi tak bisa. Kayla yang terjebak menahan napas. Ini gimana? Lirihnya bingung. Dwipa berdecak, mengumpat pelan. Dirinya tak membela Haya, biarkan adiknya kini ditarik Dewa untuk pulang. Atensi Dwipa justru teralihkan pada Yusya yang terlihat sedikit kesakitan karena pukulan sang ipar. Udah cukup buat sadar, atau gue perlu pukul lo juga? Tanya Dwipa kini gunakan kata ganti cukup kasar. Bang! Gue nggak ada kasih kesempatan buat lo bicara. Mau lo jelasin apapun ke gue, kelakuan lo itu tetap sampah. Yusya diam, tak berani memandang Dwipa yang menyahutinya dengan penuh penekanan marah. Si sulung lembayung itu mendekat, tarik jaket Yusya. Pandang dengan tajam pemuda tampan yang kini ada lebam merah di rahangnya. Kelakuan sampah lo itu nggak bisa menerima penjelasan apapun untuk jadi pembelaan diri, ujar Dwipa. Adek lo sama gue itu sama, menikah karena paksaan. Gue. Bukan berarti adek gue nggak bahagia. Sahut Dwipa. Lo nggak bahagia dengan pernikahan lo, itu bukan urusan adek gue. Cari bahagia lo sendiri. Lo udah punya istri. Otak lo di mana? Dwipa dengan keras mendorong mantan partner sang adik itu hingga terjatuh. Ikut tersulut pula emosi Dwipa karena sahutan Yusya. Tidak, Dwipa bukan kakak yang tak tahu tentang teman-teman seperjuangan sang adik. Terlebih untuk Yusya, Dwipa kenal benar. Kali ini lo kelewatan, Yusya. Yang lo lakuin itu keterlaluan. Yusya terbatuk, tak lagi menjawab apa yang Dwipa katakan. Sadar atas apa yang dia lakukan. Dwipa tak yakin.
Dwipa juga cukup kesal dengan orang di depannya ini. Sumpah demi apapun, Dwipa tak akan membela jika dewa memang mengamuk perkara ini. Jauhin Haya, jangan lagi lo ketemu sama Haya, kata Dwipa dengan penuh penekanan. Sampai lo ketemu dan sentuh Haya, bukan cuma Mas Dewa yang bakal hajar lo. Gue yang bakal jadi orang yang bikin lo sekarat. Ingat istri lo. Pakai otak lo. Kayla menelan salivannya dengan tercekat. Dirinya sedikit gemetar, kakinya sedikit lemas, jantungnya pula berdegup kencang. Ini bukan ranahnya untuk terlibat di antara problem rumah tangga Haya. Tujuannya untuk mall bahkan sudah tidak bisa Kayla ingat. Kak, panggil Kayla tercekat pada Dwipa. Si sulung lembayung itu mendengkus kesal, pandang karyawan kafe yang jelas akan menuntut penjelasan. Namun Dwipa tak ingin memperpanjang urusan. Pemuda yang sibuk dengan skripsi itu menarik tangan Kayla untuk menjauh dari tempat kejadian. Dia yang tanggung jawab, Mas. Minta ganti rugi semuanya sama dia, kata Dwipa pada karyawan kafe sebelum kini benar-benar melangkah menarik Kayla. 49. Kayla yang hendak bicara hanya bisa mangap, mengikuti Dwipa yang menarik tangannya untuk keluar dari area kafe. Tinggalkan tempat huru-hara yang terjadi, abaikan atensi orang-orang yang Dwipa tak yakin tidak ada yang merekam atau mengambil gambar. Oh ayolah, Haya dan Yusya memang bukan artis, tapi mereka juga cukup dikenal baik. Ditambah sekarang Dwipa tahu benar betapa mudahnya sebuah video pendek keributan akan dijadikan perbincangan ramai di sosial media. Kak, bentar. Aduh. Dwipa menghentikan langkah, cukup membuat Kayla yang tadi susah payah mengimbangi langkah lebar Dwipa kini menabrak punggung Dwipa. Dwipa mengernyit samar, lepaskan genggaman tangannya, melihat teman Haya yang sedang mengusap hidungnya sendiri. Pelan-pelan, anjir. Excuse me. Kayla menghela napas panjang. Kenapa sih buru-buru? Gue belum bayar itu kopi sama Kak Haya, kata Kayla. Lo masih mikirin kopi di saat kayak gini. Biar si brengsek itu aja yang bayarin semuanya. Ujar Dwipa dengan kesal. Kayla sedikit terkesiap, mundur selangkah saat Dwipa bicara demikian. Masih jelas terlihat bagaimana kakak dari teman sekelasnya itu ikut marah. Oh, ini kali Kayla hanya bisa berdoa semoga dirinya tak ikut diseret dalam masalah. Lo udah tahu kalau Haya mau ketemu sama Yusya? Tanya Dwipa kini dengan tajam memandang Kayla dengan selidik. Kayla spontan menggeleng. Enggak. Gue nggak tahu kalau Kak Haya mau ketemu sama mantannya. Mantan partner. Ya. Itulah pokoknya. Gue nggak tahu. Kayla menarik napas panjang. Tadi Kak Haya bilang katanya mau ketemu sama teman dia buat yang terakhir kali sebelum pindah. Gue kira ya teman biasa, gue nggak tahu kalau ujungnya begitu. Terakhir kali. Kayla mengangguk ragu. Kata Kak Haya gitu.
Dwipa menarik napas lelah. Kendati itu cukup aneh untuk didengar, terakhir kali, katanya, tapi bagaimana Yusya yang mencium Haya di tempat umum itu bukan sesuatu yang bisa ditolerir. Itu tadi Pak Dewa marah banget, kah? Cicit Kayla. Ya menurut lo. Kayla kembali terkesiap. Ya santai aja bisa kali jawabnya, nggak usah ngegas. Kalau lo lihat itu cowok ke kampus buat nemuin Haya, selengkat aja kakinya. Kalau masih aja nggak tahu diri, kasih tahu gue. Biar gue yang hajar tuh orang. Kayla bisa apa selain mengiyakan. Terlebih masih bisa Kayla dapati bagaimana si sulung lembayung yang masih berkilat malah. Padahal kakak sendiri, gumam Kayla. Namun sekian detik berikutnya, dia tepis kembali pemikiran pada hal itu. Mengingat bagaimana dewa yang marah, dan alasan dewa yang marah, Kayla tak berani berkomentar. Memang itu bukan hal baik yang bisa dilihat oleh seorang suami. Pintu kamar itu tertutup dengan cukup keras. Sepanjang perjalanan, dewa sama sekali tak bicara, pun Haya juga tak berani untuk bersuara. Meski takutnya luar biasa, rasa bersalahnya juga menggelayut mencekik lehernya, Haya masih sadar diri. Ini memang salahnya. Ponselnya sudah tersita. Haya tak bisa pastikan. 50. Keadaan orang-orang di kafe. Tak bisa pikirkan bagaimana nasib Kayla yang harus terjebak dengan masalah begini. Dewa lepas cekalan tangannya pada sang istri. Jelaskan. Itu kata Dewa dengan pelan tapi penuh penekanan. Sorot matanya tak ada teduh-teduhnya, turut berikan tuntutan pada Haya yang kini keluh lidahnya. Saya bilang jelaskan, ulang Dewa setelah beberapa saat tak ada jawaban dari Haya. Haya menunduk, air matanya jatuh. Kedua tangannya spontan tertaut, kebiasaannya untuk merasa gugup dan takut. Namun kali ini Dewa tak datang untuk menggenggam tangan, seolah biarkan Haya kini lukai diri sendiri dengan tekan kuku sendiri. Lembayung Himalaya, saya bilang jelaskan, ujar Dewa masih tenang. Maaf. Jelaskan, bukan maaf. Haya kian menunduk, gigit bibir bawahnya sendiri. Tak berani untuk bersuara alih-alih pandang sang suami. Ini menakutkan. Hei, nggak punya telinga kamu, Haya merinding sebadan badan saat mendengar pertanyaan pelan tapi sukes membuat sesak itu dari Dewa. Tidak ada sosok dewa yang memanggil dirinya sendiri dengan sebutaran mamas, tidak ada dewa yang memanggil Haya dengan sebutan sayang. Ah, Haya sadar diri, memang bukan saatnya dirinya mendengar sapaan lembut itu dari sang suami. Nggak punya telinga atau nggak punya mulut kamu, Himalaya. Kata Dewa kembali dengan tajam. Haya memejamkan matanya sejenak, menarik napas sesak sebelum kini berucap pelan. Haya salah, Haya terima pesan dari Yusya buat bertemu hari ini, lirih Haya yang membuat bahu Dewa merosot. Si dosen sastra itu tak menyela, diam sejenak untuk menunggu Haya menyelesaikan jawaban. Penjelasannya dengan baik kendati diiringi isakan tangis.
Dia bilang for the last time. Dia mau pindah ke Jawa Timur, dan Haya pikir nggak apa-apa untuk say goodbye untuk terakhir kali. Haya kira cuma sebatas itu, makanya Haya setuju. Haya minta temani Kayla, karena Haya nggak mau ketemu berdua. Haya nggak tahu kalau dia bicara yang aneh-aneh, Haya. Nggak tahu kalau bakalan dicium di tempat umum oleh suami orang. Haya bungkam, kian menunduk dalam. Ingatannya masih jelas tentang bagaimana Yusya yang mencekalnya tiba-tiba. Namun sumpah demi apapun, Haya tidak tahu kalau Yusya akan separah itu. Sadar salah kamu di mana? Tanya Dewa pelan maju selangkah mendekat pada Haya. Haya nggak tahu kalau dia bakal. Saya tanya, sadar salah kamu di mana? Ulang Dewa dengan nada yang cukup tinggi. Haya sedikit terkesiap. Ingin menjawab tapi lidahnya keluh masih tak berani untuk menimpali. Yang ada di pikirannya hanya sekadar maaf. Pikirannya penuh, baru melihat Dewa membentaknya, itu cukup mengejutkan bagi Haya. Saya sudah bilang kalau saya nggak bakal larang kamu buat bertemu Yusya, asalkan kamu ngomong dulu sama saya. Saya suami kamu, Himalaya. Saya. Bukan Yusya. Jantung Haya berdegup tak karuan, tangannya gemetar mendengar seruan marah Dewa. Nyali yang biasanya tak pernah surut untuk bisa membela diri dan berdebat. Hilang sudah. 51. Kamu anggap saya apa sebenarnya? Lirih Dewa nelangsa. Saya cuma mau kamu nyaman, saya coba tahan gimana emosi saya soal Yusya dengan gak perlu kekang kamu, karena saya percaya sama kamu. Mamas, Haya juga nggak tahu kalau dia bakal. Kamu nggak perlu tahu apa yang bakal dia lakukan, tapi harusnya kamu tahu posisi kamu itu apa. Kamu istri saya, Himalaya. Haya kembali bungkam. Dia sudah tak ada lagi kalimat untuk bisa dijadikan pembelaan diri, dan memang tidak ada yang pantas untuk jadikan alasan Haya membela diri. Dewa menggeleng lemah. Kamu anggap saya apa sebenarnya? Kamu anggap omongan saya kemarin itu apa? Saya ini apa sebenarnya untuk kamu? Sesepele itukah saya di mata kamu? Saya suami kamu di sini, kenapa nggak bisa kamu hargai saya? Haya mengangkat wajah, menggeleng lemah, coba dekati Dewa tapi lelaki itu memilih untuk mundur menepis tangan Haya yang hendak meraih tangannya. Baru Haya sadari, tatapan Dewa lebih dari sekadar tatapan tajam karena marah. Matanya memandang Haya dengan memicing seolah penuh benci kecewa luar biasa, dan sumpah demi apapun, Haya tidak pernah setidak diinginkan ini. Seolah dirinya adalah pecundang. Dan mungkin memang iya. Saya cuma mau kamu jujur, saya cuma takut kejadian gak diinginkan begini terjadi. Saya suami kamu, saya yang bakal lindungi kamu. Kamu tanggung jawab saya, tapi kamu sama sekali nggak bisa hargai itu, ujar Dewa mengimbuhi. Haya bukan gak ngehargain Mamas, Haya cuma takut Mamas marah.
Haya pikir Mamas lagi sibuk banget sama kampus. Haya pikir cuma bicara sebentar itu nggak masalah. Hanya itu, nggak ada maksud lain, tutur Haya pelan. Haya takut ini jadi beban pikiran Mamas kalau Haya kasih tahu Mamas. Dewa pandang istrinya dengan tatapan tak percaya. Kamu itu nggak bikin saya khawatir sehari aja bakal sekarat ya. Desis Dewa. Satu dunia tahu, kalau Dewa paling pantang untuk menyakiti Haya. Cintanya dijaga dengan hati-hati, siap untuk korbankan diri agar wanita di depannya ini tak lagi cicipi nestapa menyayat hati. Namun tidak untuk yang begini. Harga dirinya benar serasa diinjak ke inti bumi. Si bungsu Lembayung juga serasa ditampar bolak-balik dengan desisan tajam dari sang suami. Apa artinya saya kasih percaya kalau kamu nggak pernah sentuh percaya itu? Saya cuma mau kamu bilang sama saya, Lembayung Himalaya. Bilang, izin. Sesulit itukah? Lebih pilih ketemu diam-diam, dali takut saya marah. Tutur Dewa yang kini bahunya naik turun karena marah. Saya lebih marah karena merasa tidak dihargai sebagai suami. Seru Dewa. Haya tersentak, air matanya tak bisa untuk Haya sembunyikan. Mamas. Dewa mengusap wajahnya sendiri dengan kasar. Menarik napas panjang, mengalihkan pandangannya kemana saja agar tak lagi adu pandang dengan sang istri yang menangis. Himalaya, saya nggak sebodoh itu untuk tahu kamu masih punya harapan untuk Yusya. Saya tahu saya cuma orang yang jauh dibanding Yuisa yang sudah kamu kenal sejak kecil, saya tahu. Nggak gitu. Nyatanya memang begitu. Saya nggak sebodoh itu. Saya juga tahu arti username kamu, tapi saya nggak pernah bicara apapun. Himalaya, saya nggak sebodoh itu buat nggak tahu kamu masih punya rasa sama dia. Dilihat dari kamu masih ketemu tanpa izin sama saya juga udah jadi peringatan buat saya. Haya kembali diam, hatinya serasa diremat kuat sekarang. Dia sadar dia salah, tapi Lembayung Himalaya memang sifatnya pantang untuk kalah. Benar, Usename. Semua juga tahu kalau Mintielo memang gabungan warna favorit dari Bunny Couple. Awalnya teras biasa saja, pun Dewa juga paham jika nama soal warna tidak bisa diklaim sepihak oleh mereka hanya karena warna favorit. Namun kalau sudah begini, rasanya sesak pula. 52. Saya cuma mau kamu izin. Saya nggak bakal larang kamu, Himalaya. Kenapa hal sederhana begini kamu nggak bisa lakukan? Kamu anggap saya apa sebenarnya? Saya baru ngomong kemarin, saya nggak suka, kata Dewa dengan lirih. Mamas juga pernah ketemu sama Kiran, buat yang terakhir kalinya. Bahkan Mamas dengan sengaja peluk dia, kan? Balas Haya. Kalimat bodoh. Pelatuk emosi yang dari tadi Dewa tahan terlepas, jadi pertanda kalau dirinya juga manusia yang bisa marah dan kecewa. Pun yang paling jadi titik kecewa adalah karena Haya yang jadi sumbernya untuk jaga mati-matian kepercayaan kini jadi orang penampar paling keras.
Jangan bawa-bawa Kiran sekarang, desis dewa memperingatkan. Nyatanya memang begitu. Jangan bawa-bawa orang lain. Kenapa? Mamas mau terus pojokin Haya. Nyatanya memang Mamas juga salah kok. Sama aja posisinya, kenapa cuma Haya yang seolah berdosa? Kenapa? Saya juga bisa lelah, Himalaya. Bentakannya keluar, bungkam semua seruan Haya. Wajah si Sankara Mahadewa kini merah karena marah, rahangnya mengeras, matanya bukan lagi sekadar kecewa tapi temukan presensi nestapa di sana. Membawa-bawa Kiran, nggak bakal membuat apa yang kamu lakukan jadi benar. Kamu terang-terangan menamparkan harga diri saya sebagai suami kamu, saya merasa berjuang sendirian. Kamu selalu ingin dimengerti, tanpa mau mengerti. Saya juga bisa lelah, Himalaya. Tapi Mamas, salah saya lagi. Mau menyangkal dan balik salahkan saya lagi. Bunuh saya sekalian biar kamu puas, bunuh saya sekalian kalau kamu cuma mau incar masa lalu saya. Masa lalu Mamas lebih lama, kalian pacaran. Jelas bakal lakukan hal lebih dibanding Haya. Haya cuma ketemu Yusya buat terakhir kali. Dalam artian kamu suka kamu dicium di depan banyak orang oleh suami orang lain. Saya ulang, suami orang lain. Haya gigit bibir bawahnya. Itu menyesakkan. Haya juga kaget mendapat perlakuan seperti itu dari Yusya yang sama sekali tak pernah asal untuk berinteraksi dengan lawan jenis. Kamu istri saya, Himalaya, kata dewa. Nggak bisa saya lihat milik saya diperlakukan begitu. Kamu nampar harga diri saya di sini dengan bela Yusya. Haya nggak bela Yusya. Begini cara kamu balas dendam. Sukses besar kamu, Himalaya. Dewa benar-benar kesal, sabarnya habis dan padam. Ada relung sendu yang kembali terbuka. Dikdaya karena percaya yang serasa tak dihargai, benar-benar membuat dewa sakit hati. Sedang yang jadi lawan konversasi merasa kalah tapi tak ingin akui. Mamas juga salah, Mamas juga ketemu Kiran dan bahkan peluk dia untuk yang terakhir kali. Jangan salahin Haya sebegininya, kata Haya masih membela diri. Mamas seolah nggak pernah ngapa-ngapain sama Kiran. Jangan pojokin Haya dengan kesalahan yang sama. Lembayung Himalaya. Jangan bentak Haya. Mamas juga sama-sama salah. Nggak berhak buat salahin Haya. Mamas pikir pelukan dengan Kiran itu dibenarkan. Haya setidaknya bawa Kayla, sedang Mamas cuma berdua. Siapa yang jamin kalau kalian cuma pelukan? 53. Perang. Pecah. Gelas yang ada di nakas dekat tempat tidur itu meluncur dan pecah. Baru saja dewa tampar penuh amarah. Remuk hancur seketika di lantai kamar yang biasa mereka jadikan tempat nyaman. Si pelaku matanya memanas seiring emosi yang menggerogoti. Ah, Sankara Mahadewa benar-benar dikikis emosi. Dewa itu sayang Lembayung Himalaya setengah mati, semesta tahu dan amini. Namun dewa bisa apa kalau yang disayang juga jadi orang paling menyakiti.
Haya gemetar, tersentak karena apa yang terjadi barusan. Mau apa kamu sebenarnya, Himalaya? Bilang apa mau kamu sekarang, kata dewa dengan mata merembang. Saya turuti. Saya turuti sekarang apa mau kamu. Haya bungkam. Sadar apa yang dia katakan justru memperkeruh keadaan. Kalau kamu sudah tidak bisa hargai saya sebagai kamu, bilang sekarang. Dewa lepas cincin pernikahannya, lempar dengan keras ke lantai tempat di mana gelas pecah itu hancur mengenaskan. Hati Haya serasa ikut dibanting sekarang dapati cincin pernikahan sang suami yang dilempar keras. Kalau kamu memang gak bisa lagi hidup sama saya, bilang. Supaya kamu bisa bebas, silakan. Jangan injak harga diri saya, Himalaya. Haya masih mematung, perasaannya sungguh tak nyaman. Sesak mencekiknya luar biasa. Kepalanya penuh sesaki kemungkinan ini dan itu. Sama sekali tak menyangka jika sosok yang kemarin begitu lembut bisa sedemikian ini marahnya. Haya tahu dewa manusia, bukan malaikat yang sempurna tak punya emosi, tapi Haya tak pernah tahu dewa bisa sekecewa ini. Kamu mau kembali ke rumah orang tua kamu. Saya antarkan. Haya menggeleng lemah. Tubuhnya gemetar. Amarah dewa sudah di puncaknya. Kecewanya bukan lagi sekadar rasa yang bisa disepelekan. Haya menggeleng lemah, coba dekati dewa tapi dewa kembali mundur selangkah. Saya antarkan kamu pulang ke rumah orang tua kamu. 54. Saya antarkan kamu pulang ke rumah orang tua kamu. Kepala Haya serasa ditimpa beban berat sekarang. Ucapan dewa itu begitu lirih, tapi cukup tajam untuk bisa menembus relung hati. Haya tidak pernah tahu kalau menikah akan dijumpai masalah begini. Kenapa Mamas begini? Lirih Haya. Apa maksudnya? Haya disuruh pulang. Mamas nyerah sama Haya. Kenapa Mamas nggak ngerti? Dewa memejamkan matanya sejenak. Nggak ngerti, katanya. Kepalanya serasa ingin meledak. Lukanya karena kecelakaan tempo hari serasa turut berdenyut nyeri karena rasakan sakit si pemilik tubuh. Dewa membenarkan kalimat. Sakit karena jatuh cinta itu luar biasa dikdaya. Kamu bilang saya nggak ngerti. Saya nggak ngertiin kamu maksudnya. Himalaya, serius kamu bicara begini sama saya? Kata dewa pelan dengan bibir gemetar. Karena Mamas memang nggak ngertiin Haya. Mamas egois banget tetap pojokin Haya. Di sini yang nggak mau berjuang itu Mamas. Haya udah jelasin, tapi Mamas tetap marah-marah. Kali ini nada bicara Haya lebih tinggi. Tak terima. Bisa dibilang begitu. Haya being Haya, pantang kalah. Dewa bahkan sudah sesak sendiri, tangan kanannya mengepal, masih mencoba merapal dalam hati untuk merayu sang maha cinta. Semoga dirinya dikuatkan, semoga dirinya tidak kelewatan. Haya memandang gelas yang sudah mengenaskan di lantai. Senyum miringnya terbit, sebelum kini menyeka air matanya dengan kasar meski tak guna karena masih mengalir susul yang lain. Screw this.
Umpatan dari Haya itu terdengar, tapi dewa memilih bungkam. Tahu kalau Haya sebenarnya sudah ketakutan, pun sudah gemetar tapi memilih bersikap seolah tak gentar. Mamas nggak perlu repot antar Haya pulang. Haya bisa pulang sendiri. Haya masih punya Dedi tempat Haya pulang, ujar Haya. Haya pandang dewa yang masih diam, pandang dirinya dengan tatapan yang lelah luar biasa. Merembang si dosen tampan itu memandang Haya, tapi Haya memilih buta untuk tak lihat apa maksudnya. Seketika ingat bagaimana dewa diambang kepanikan, mengemis maaf perkara Gederive yang masih tersimpan, pun berikan pemikiran gila untuk Haya tinggalkan kehidupan. Kemudian bagaimana kepanikan Haya yang hampir kehilangan kewarasan karena kabar dewa yang kecelakaan. Semua tersaji, jelas teringat. Namun seketika utas itu terputus dengan sendirinya saat melihat gelas pecah dan cincin yang dilempar dengan keras. Udah mati rasa. Lirih Haya berkata. Hima. Shut the fuck up. Haya usap kembali jejak air matanya dengan kasar, tangannya yang gemetar kini ambil ponsel dalam tasnya. Masih bersikap pantang untuk terlihat lemah di hadapan Sankara Mahadewa. Impulsivitasnya berteriak. Ayo pergi. Ayo kabur. Ayo lari. Mamas nggak perlu antar Haya, Haya bisa pulang sama Dedi, kata Haya. Himalaya, jangan main-main kamu. Dewa mendekat, hendak rampas ponsel Haya yang sudah tunjukkan memanggil sang Dedi. Haya menepis tangan sang suami, mundur menghindar dan dewa kini usap wajahnya sendiri dengan kasar. 55. Harusnya tak seperti ini. Harusnya tak sampai begini. Dewa tercekik kuat dengan keadaan, dan sekarang semesta jelas salahkan dia sebab tak bisa berikan istrinya bimbingan. Marahnya melahap, dan itu membuat dewa kalap. Halo, Dedi. Dewa memejamkan matanya sejenak. Dirinya sudah tak tahu lagi harus apa. Lelahnya sudah temui batas, gerogoti tubuhnya sendiri yang kini lemas. Kepalanya pening bukan main, bak dihantam lagi dengan kayu besar. Dedi, tolong jemput adek. Adek mau pulang ke rumah Dedi. Adek udah nggak temui aman di sini, ujar Haya beriring dengan air matanya yang mengalir. Jemput adek. Ada sahutan pertanyaan maksud Haya dari Taufik, bicara kalau memang tengah berada di perjalanan dari kantor PBSI, tapi Haya tak jelas untuk menjawab semuanya, hanya isakannya yang terdengar. Dedi, tolong jemput adek, lirih Haya mengulang. Dan instan, itu cukup membuat Taufik menyetujui dan bilang akan segera ke sana. Katakan jika dirinya sebentar lagi sampai. Panggilan itu terputus sepihak, dan Dewa menggeleng pelan memandang istrinya dengan tatapan tak percaya. Sedang yang dipandang kini kembali seka air matanya sendiri dengan kasar. Itu mau mamas, kan? Nggak perlu repot-repot, terima kasih. Haya yang hendak melangkah untuk menuju ke lemari itu Dewa cekal. Begini caramu, Himalaya. Mamas yang bilang suruh Haya pergi. Mamas nggak bisa diajak ngomong baik-baik. Mamas di sini yang coba nyerah.
Bukan Haya. Itu juga karena kamu. Saya mau kamu tahu salah kamu itu di mana, saya. Haya udah jelasin, tapi Mamas nggak mau ngerti. Himalaya. Dewa berkata dengan lirih, sumpah demi apapun lelahnya nelangsa. Damba pengertian dari orang di depannya tapi Haya memilih alihkan pandangan. Sudah kehabisan kata-kata untuk bisa tahan Haya. Sudah kehabisan cara untuk raih pengertian. Damai Sentosa sama sekali tak ingin hampiri mereka. Mamas mau Haya pergi, Karen. Oke, Haya pergi. Lagian gak ada gunanya bertahan sama orang yang belum tentu sayang sama Haya, kan? Ujar Haya. Kalau Mamas sayang sama Haya, dan masih mau pertahanin pernikahan, Mamas gak bakal suruh Haya pergi. Dewa tak menjawab, dadanya sesak bukan main. Sedihnya bukan main. Baru kali ini, selain di hadapan dosen senior dan para guru besar, Dewa serasa rendah. Sosok lembayung Himalaya yang dari lahir yang selalu dapat apa yang dimau, benar-benar mengalahkan Dewa yang dari dulu selalu mengalah. Haya harusnya tahu, Mamas memang nggak tulus sama Haya. Kita memang menikah tanpa adanya cinta. Bahkan Haya nggak tahu selama ini Mamas benar-benar sayang sama Haya atau cuma kasihan. Haya nggak bisa bedain, ucapan Mamas itu memang tulus atau memang cuma buat hibur orang cacat ini, ujar Haya. Satu titik air mata Dewa jatuh, tangannya yang tadi mencekal pergelangan tangan sang istri kini mengendur. Ada yang runtuh dalam dadanya saat Haya berucap demikian. Ah, Sankara Mahadewa yang jatuh cinta lebih dulu, satu dunia tahu itu. Namun sosok di depannya jelma kepala batu. Jelma alihkan pandangan sengaja tak ingin melihat perjuangan. Ya Allah, Dek. Remuk rasanya. Seolah hidup Dewa sekarang hanya tersisa untuk menerima semua salah, kendati penyesalan sudah berulang kali Dewa ucap. Semua langkahnya salah. Semesta akan mencaci dan itu sudah pasti. Tak akan ada yang mendukung moralnya, dan hanya akan ada sebuah kalimat harusnya Dewa mengerti. 56. Salah Mamas lebih banyak, jangan merasa orang paling benar. Haya udah jelaskan, dan harusnya Mamas mengerti. Tapi kalau Mamas mau Haya pergi, nggak perlu repot buat antar Haya. Saya memang salah, saya mohon ampun, Dewa hentikan ucapannya sendiri karena sesak yang menerpa. Saya mohon ampun sama kamu seumur hidup saya, Himalaya. Tapi status saya di sini suami kamu. Saya cuma mau kamu hargai sebagai suami. Saya ini khawatir sama kamu, dan kamu malah mikir kemana-mana. Bukan Haya yang mulai, Mamas yang mulai. Kembali, Haya tinggikan nada bicaranya. Dewa yang sudah tak karuan itu akhirnya menyerah, diam sudah dengan helaan napas lelah. Mohon maaf pada semesta yang menuntut Dewa sempurna, nyatanya Dewa hanya manusia biasa yang juga bisa rasakan lara. Takutnya itu banyak, soal percintaan memang selalu alami kerugian. Memang Dewa sadari. Ini salahnya yang tak bisa tegas atas sesuatu. Pertahanannya masih Dewa coba bangun,
dia juga sakit hati tapi dituntut untuk mengerti. Nggak perlu repot buat antar Haya pulang, dari awal niat Mamas nikahin Haya karena tanggung jawab. Sikap Mamas selama ini cuma palsu. Dewa akan terima semua cacian. Bukan salah Haya untuk ragu. Kesalahan Dewa memang harus ditanggung seumur hidup. Tak terima maaf pengampunan. Akan bisa diungkit selalu. Berhenti berpura-pura baik. Himalaya. Stop call me Himalaya. Haya tepis tangan Dewa yang hendak kembali mencekalnya. Haya menemili untuk ke lemari, ambil koper sedangnya. Ambil baju-bajunya, Dewa mendekat, masih tahan Haya untuk rapikan koper tapi Haya tak mau peduli. Haya kembali berseru meski tangisnya masih menghias, ada peringatan untuk tidak gegabah dalam bertindak, tapi emosinya melahap. Beberapa saat setelah berhasil mengemas koper dengan asal, ketukan pintu terdengar. Haya tak lagi menunggu banyak waktu, segera membuka pintu meski Dewa kembali cekal tangannya. Ada Vivi di sana. Wajahnya turut sedikit takut melihat bagaimana dua orang yang sudah dianggapnya anak sendiri itu kacau. Non, ada Pak Taufik. Haya tak menjawab apapun, kembali meneruskan langkahnya tapi Dewa tarik tangannya. Jangan nekat kamu, Himalaya. Haya tak menggubris seruan Dewa, mendengar Taufik sudah datang, membuat Haya lebih merasa punya power untuk pergi sekarang. Kembali Haya hempaskan tangan Dewa, turun dengan susah payah dari tangga, kemudian melangkah menuju ruang tamu. Adek. Ayo pulang, Dedi. Tak biarkan Taufik bertanya tentang apa yang terjadi, Haya dengan terisak mendekat pada sang ayah. Bingung. Jelas. Ada perasaan tak karuan yang dirasakan Taufik. Ayah hebat lembayung siblings itu memandang Dewa yang menyusul. Mamas suruh Haya pulang, Haya mau diantar pulang sama Mamas, kata Haya pada Taufik. Dewa menggeleng lemah. Dia tidak berniat untuk itu. Dewa, panggil Taufik pelan. Kamu mau pulangkan anak saya? 57. Enggak, Dedi. Ini salah paham, saya bisa selesaikan urusan kami. Ini. Dedi, bawa adek pulang. Adek nggak mau di sini lagi. Ucapan Haya sukses membuat Dewa benar-benar tak punya kesempatan untuk bicara. Kepala Dewa benar-benar sakit sekarang. Pundaknya seolah dibebani batu besar yang tak bisa Dewa angkat. Bebannya bukan main beratnya. Hatinya remuk berkeping, serupa dengan gelas yang ia tampar di lantai kamar. Kalau ditanya apa masih belum dibereskan, jawabannya memang belum. Pertemuannya hari ini untuk pembicaraan penting terkait aksi damai yang akan dilakukan oleh 3 kampus besar bahkan tak bisa Dewa hadiri. Serasa pengecut, tapi kondisinya juga tak bisa diajak bekerja sama. Dewa yang sedang memandang kosong ke arah laptopnya yang menampilkan laman email masuk itu menoleh. Ada Mita yang baru pulang dari sanggar. Dewa menarik napas panjang, paham, malam ini akan kembali dapatkan amarah dan kali ini dari sang ibunda. Kamu biarkan Haya pergi.
Seru Mita dengan marah. Ibu hebat itu melangkah memasuki kamar sang anak. Dewa memejamkan matanya sejenak, coba usir pening yang menerpa. Haya yang mau pergi, Buna, lirih Dewa menjawab. Biar dia menenangkan diri dulu di rumah Dedi. Kamu yang minta dia pergi. Bi Vivi bilang kalian bertengkar, Pak Taufik datang jemput Haya. Kamu mau antar Haya pulang? Iya. Buna, untuk kali ini aja, maaf. Dewa masih butuh waktu untuk tenang. Tolong, untuk kali ini aja. Tolong kasih waktu Dewa. Gimana bisa kamu tenang setelah bicara begitu sama Haya? Dewa kembali memejamkan matanya. Panas menyesaki dadanya, menggelayut mencekik leher kemudian jadikan rembangan air mata. Kepalanya benar-benar serasa penuh. Ditekan sana-sini. Dituntut untuk mengerti. Kamu itu harusnya lebih sabar dengan Haya. Buna tahu kamu itu orangnya gimana, masa iya kamu sampai segininya? Masalah pernikahan, itu wajar ada salah paham. Kamu sebagai orang yang lebih dewasa harusnya jangan menekan Haya untuk mengimbangi kamu. Tugasmu itu membimbing Haya, Dewa. Dewa menunduk, semakin payah dengan penuturan Mita. Kamu yang berjanji buat bahagiakan Haya, jangan ingkari janji kamu. Kamu ini suami, harusnya lebih sabar. Haya kehilangan masa depan dan kakinya itu karena kamu. Harusnya kamu lebih mengerti gimana posisi Haya. Terus siapa yang mengerti gimana Dewa sekarang, Buna? Apa Dewa nggak boleh minta dimengerti juga? Lirih Dewa menyahuti. Si anak tunggal Sasmita itu mengangkat wajah. Sedikit pucat, payah, sorot teduhnya hilang digantikan sendu merembang memandang sang ibunda. Dewa cuma mau dihargai sebagai suami, cukup. Itu aja. Dewa nggak ada niat buat Haya menderita, nggak ada. Dewa nggak ada niat buat pulangin Haya, kata Dewa menggeleng lemah. Mita diam. Marahnya yang sempat tersulut karena mendengar Dewa dan Haya bertengkar kini hilang entah kemana saat melihat anak semata wayangnya terlihat kacau. Ingatannya terputar saat Dewa pasca kecelakaan. Hancur pula, tapi tak ada yang mengerti posisinya. Buna, demi Allah, Dewa sayang lahir batin sama Haya. Tapi kenapa rasanya begini? Dewa tercekat dengan ucapannya sendiri, semua serba salah. Dewa napas aja salah. 58. Air matanya jatuh. Persetan dengan dibilang cengengeng, nyatanya Dewa memang temui lelahnya. Puncak dari sabarnya. Hatinya sakit bukan main saat tulusnya tak dianggap, semua sifat baiknya hanya sekadar dusta semata. Memang salah Dewa buat masa depan dan kehilangan langkah, tapi itu juga bukan mau Dewa. Dewa juga nggak mau hidup dalam rasa bersalah kayak gini, Buna. Kenapa? Dewa menarik napas, kembali menunduk. Kenapa harus Dewa? Demi Allah, Dewa nggak ada niatan untuk buat hidup Haya kayak gitu. Dewa remat jaketnya sendiri, transfer rasa sesak yang dari tadi ia tahan.
Tumpah sudah di hadapan Mita, sang ibunda yang sayangnya datang juga menyalahkannya. Dewa hampir takut untuk keluar kamar, bahkan takut jika orang-orang yang berpapasan dengannya juga spontan untuk menyalahkannya. Dewa. Demi Allah, Dewa nggak ada niatan buat Haya menderita. Demi Allah, Dewa sayang lahir batin sama Haya. Dewa bakal beri semuanya buat Haya, satu dunia kalau bisa, asal bisa diterima. Nggak apa-apa, lirih Dewa memandang ibundanya dengan tengis. Asal Dewa bisa diterima maafnya. Tapi ini keberadaan Dewa aja bahkan nggak bisa berarti buat Haya, Buna. Tolong, Dewa harus gimana? Mita mendekat-dekap anaknya yang baru segininya menangis nelangsa. Dewa harus gimana? Ulang Dewa lirih. Dewa juga bisa capek, Buna. Dewa pusing, badan Dewa masih sakit, pekerjaan Dewa bukan main beratnya, dan ini, tolong, Buna. Dewa harus gimana? Tenangin dulu diri kamu, kata Mita berbisik. Nggak bisa, kata Dewa menggeleng lemah. Dewa serba salah di sini. Dewa harus gimana? Andaikan Dewa bisa kembalikan masa depan Haya, Dewa lakukan. Enggak gitu. Gimana caranya biar Dewa nggak dipandang salah lagi? Kesal Dewa tak sengaja tinggikan nada bicaranya. Mita eratkan pelukannya. Paham satu hal. Anaknya memang sedang butuh tenang. Dewa capek, Buna. Dewa capek. Sakit rasanya dibilang nggak tulus, sumpah demi Allah, Dewa sayang lahir batin sama Haya. Sakit rasanya, Buna. Tolong, ini gimana? Mita masih diam. Dia tahu. Tidak akan ada kalimat yang bisa menenangkan Dewa yang tengah dipenuhi pikiran-pikiran negatif. Ibu hebat itu hanya tawarkan sentosa lewat eratnya pelukan, dengan usapan sebagai tawaran damai untuk anak semata wayangnya. Mita tak pernah melihat Dewa sesedih ini kecuali saat kehilangan sang ayah beberapa tahun lalu. Tolong, ini gimana? Dewa serba salah. Dewa capek, Buna. Usaha Dewa sama sekali nggak dianggap tulus, sakit rasanya. Mita masih mendengar racauan sang anak. Mita mengerjapkan mata, mencoba menahan air matanya sendiri agar tak jatuh, tapi mustahil pula. Dirinya sudah berjanji untuk tidak ikut campur masalah rumah tangga Dewa dan Haya, sudah membatasi diri tidak akan tahu masalah apapun di dalamnya. Pun Dewa hanya berbagi soal perasaannya, dan Mita akan maklumi serta Tolk akan tanya lebih. Dia di sana hanya sebagai sosok ibu yang coba berikan rasa aman. Sakit rasanya, Buna. Sedang dikhawatirkan, kini tengah berada di kamarnya. Kamar yang masih sama saat Haya belum pindah di rumah Sankara Mahadewa. Pandangannya kosong ke arah TV yang menyala, sembari memangku si kucing hitam Cimol. Kalau ditanya bagaimana respon Taufik saat Haya kembali ke rumah, ayah hebat itu langsung tanyakan pada Haya alasannya apa, tapi Haya masih bungkam dan tetap bilang kalau Dewa yang memintanya pulang. Adek. 59.
Haya sedikit tersentak mendengar seruan itu. Dwipa, orang yang sudah beberapa minggu ini tak ada di rumah kini pulang, membuka pintu kamar Haya. Namun seruan itu bukan sebuah seruan antusias yang bagaimana, melainkan seruan yang terdengar kesal. Kelakuanmu, astagfirullah, keluh Dwipa. Apa sih? Pulang-pulang ngomentarin orang. Keluar. Adek masih pengen sendiri. Adek nggak mau ketemu siapapun. Dwipa menggeleng pelan, justru melangkah mendekat pada adiknya yang duduk di tempat tidur. Kamu itu kalau ada masalah, jangan kabur. Selesaikan masalah kamu. Kata Dwipa. Abang jangan ikut campur deh. Abang tuh nggak tahu apa-apa. Seru Haya tak ingin kalah. Dwipa memandang Haya dengan tatapan tak percaya. Kalau Haya sedang begini, Dwipa sadari satu hal. Keras kepalanya memang serupa dengan Yumna. Kendati Dwipa tahu ada jejak tangis di wajah sang adik. Ada air mata di sana, pun ada kesedihan dan ketakutan yang Haya rasa.